wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai tentang teks ulasan. Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar apa itu teks ulasan? Belum. Baik, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Saudara Fahri sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Baik, kita langsung ke materi, yaitu mengenai tentang teks ulasan. Sebenarnya apa sih itu teks ulasan? Nah, teks ulasan ini juga bisa disebut dengan teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut dengan artikel ulasan. Di lingkungan kita sering ulasan biasanya dibuat terhadap buku. Teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Namun ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra seperti cerpen, novel, drama, puisi, dan serta karya seni, baik itu musik, tari, karya lukis, film, dan sebagainya. Nah, teks ulasan ini adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan juga disebut dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Ulasan juga dapat disebut review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga ulasan juga dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Nah, selanjutnya ada tujuan teks ulasan. Tujuan teks ulasan ini yaitu yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian resensi terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Kemudian yang ketiga, membantu untuk mengetahui isi suatu karya. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Yang kelima, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya yang sejenis. Kemudian yang keenam, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Yang ketujuh, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Yang kedelapan, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Yang kesembilan, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya yang lain. Kemudian yang 10, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Nah, ada pun ciri-ciri teks ulasan, yaitu yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, dan evaluasi. Kemudian ada rangkuman. Nah, yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Kemudian yang ketiga, opini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Kemudian yang keempat, memiliki nama lain yaitu resensi. Nah, adapun struktur teks ulasan sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Kemudian ada tafsiran. Nah, tafsiran ini merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi ini dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya. Terhadap
karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian kekurangan yang bernilai dari karya tersebut. Yang terakhir yaitu ada rangkuman. Nah, dalam rangkuman ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton ataupun dibaca. Sampai sini dapat dimengerti? Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan dan ulasan. Nah, teks ulasan yang baik harus disusun dengan sesuai struktur teks dan menggunakan kaidah kebahasaan, termasuk kaidah ejaan. Nah, yang pertama yaitu ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang-orang berkecimpung dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada sinonim dan antonim. Seperti yang sudah kita ketahui, yaitu sinonim adalah persamaan kata dan antonim yaitu adalah lawan kata. Nah, selanjutnya ada nomina. Nomina atau kata benda adalah kata yang menyatakan nama dari seorang, tempat atau semua benda atau segala yang dibedakan. Selanjutnya ada kata kerja. Verba atau kata kerja. Verba aktif adalah verba yang subjek berperan sebagai pelaku yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Selanjutnya ada verba pasif, yaitu subjeknya berperan sebagai penderita sasaran tindakan atau hasil. Selanjutnya yaitu ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh kata ganti orang yaitu ada saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, dan sebagainya. Kemudian ada kata ganti pemilik yaitu ada ku, mu, dan nya. Selanjutnya ada kata ganti petunjuk yaitu ada ini, itu. Selanjutnya ada kata ganti penghubung yang seperti itu. Nah, ada kata ganti tak tentu juga yaitu contohnya ada kata siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing seperti itu. Selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi ini adalah tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa atau kalimat paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama umumnya berupa konjungsi koordinatif. Contohnya ada kata dan atau tetapi. Kemudian ada konjungsi subordinatif yaitu ada kata jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi korelatif yaitu ada contohnya baik maupun, bukan, melainkan, seperti itu. Nah, yang terakhir ada konjungsi antar kalimat. Contohnya yaitu sebaliknya, di samping itu, selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian ada preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa dan preposisional. Contohnya ada kata di, ke, dari, pada, daripada, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Contoh si dan sang, seperti itu. Kemudian ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Contoh sinetron Pangeran banyak digemari kaula muda. Kalimat kompleks, nah selanjutnya yaitu ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama, yaitu contohnya pada kalimat CV adalah sejenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan. Lalu film yang menitik beratkan pada penelitian dan penemuan biologi. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan ungkapan perbandingan. Nah, contohnya pada kata daripada, sebagaimana, demikian halnya, seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Nah, kata kerja material yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya seperti makan, minum, membawa, berbicara, seperti itu. Kemudian
Kemudian kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal seperti kata kerja bantu seperti itu. Contohnya yaitu kata kerja relasional sebagai kopulatif. Contohnya bernama, disebut, jadi, menjadi, merupakan, adalah, dialah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Kemudian ada contoh kata kerja relasional sebagai kata bantu. Contoh katanya yaitu pasti, harus, perlu, wajib, jadi, dan sebagainya. Nah selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teks ulasan. Namun sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teks ulasan. Nah teks ulasan berdasarkan isinya dibagi menjadi beberapa jenis. Yaitu yang pertama ada teks ulasan informatif. Teks ulasan jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Esensi jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Kemudian ada teks ulasan deskriptif. Nah, esensi jenis ini berisi gambaran detail pada setiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karyanya seperti itu. Selanjutnya ada teks ulasan kritis, yaitu esensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, teks ulasan ini ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasarkan pandangan subjektif dari penulis esensi. Contoh esensi terhadap novel dengan menggunakan pendekatan sosiologis seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum